Bab 3381. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Namun, 4 Master Phantom Sound telah pergi ke Tongtian Immortal Road dan kehilangan kabar mereka. Juga tidak diketahui apakah Hua Qingqing masih hidup atau tidak di Jalan Abadi Tongtian. Jika pemain seruling tersebut berasal dari Sekte Abadi Huanyin, maka ada peluang untuk mencari tahu tentang Hua Qingqing. Lagi pula, ketika mereka mencapai Jalan Abadi Tongtian, sebagian besar makhluk abadi tingkat tinggi akan memilih untuk menyembunyikan sekte mereka sebelumnya untuk menghindari keluhan dan dendam sebelumnya. Tidak mudah untuk mengetahui siapa murid Huanyin. Bagaimanapun, di Kastil 10.000 Dewa, Lu Chen belum pernah menemukan dewa abadi yang keluar dari Sekte Abadi Huanyin. Kini sebuah kesempatan tiba-tiba datang. Seseorang memainkan suara seruling yang mirip dengan Yin Tongtian. Kemungkinan besar dia adalah murid Huanyin. Lu Chen membuka jendela, mengidentifikasi sumber suara seruling, dan dengan cepat menemukan arah datangnya suara seruling. Setelah itu, Lu Chen diam-diam turun ke bawah, berusaha untuk tidak mengganggu latihan orang lain. Di pavilion eksklusif untuk anggota inti ini, kecuali Mingyue dan Sangguan Jin, yang telah mencapai level Master Abadi, yang lainnya semuanya berada di puncak Daluo Golden Immortal, dan ada aura kehancuran yang akan datang di mana-mana. Nafasnya akan meledak, artinya terobosan akan segera terjadi. Jika orang-orang di tingkat yang lebih rendah pergi ke daerah yang tingkatnya lebih tinggi untuk berlatih, kecepatan kultivasi mereka pasti akan meningkat. Semakin tinggi energi abadi, semakin cepat peningkatannya. Terlebih lagi, dengan dukungan yang cukup dari ramuan Jiuxian Daluo Jin, kultivasi setiap orang tidak ada bandingannya, hampir tidak lagi kalah dengan Lu Chen. Ini adalah hal yang sangat tidak berdaya. Orang lain dapat meminum ramuan Jiuxian Daluo Jin untuk membantu budidaya mereka, tetapi Lu Chen tidak bisa. Tapi Lu Chen senang melihat situasi ini. Lu Chen bahkan merasa semua orang di Legiun tidak berlatih cukup cepat. Apa yang Lu Chen harapkan adalah semua orang di Legiun akan berada pada level yang lebih tinggi darinya, lebih disukai di level Immortal Saint sekarang. Dalam hal ini, seluruh Legiun dapat mengikuti ritmenya dan tidak ketinggalan terlalu jauh. Tidak mungkin, kekuatan tempurnya sangat tidak sesuai dengan wilayahnya, dan kekuatan tempurnya akan mencapai langit. Setelah berjalan keluar dari aula tertinggi, angin dingin bertiup, tetapi tidak dapat meniup orang-orang yang berkultivasi. Malam semakin larut, lihatlah ke langit, bulan sabit cerah, dan bintang-bintang bersinar. Suara serulingnya lemah, tapi tetap dimainkan, seolah-olah aku merindukan seseorang, seolah-olah aku sedang menunggu seseorang. Lu Chen mengikuti sumber seruling dan berjalan ke arah tenggara, melewati puluhan jalan, memasuki area perumahan bertingkat rendah tanpa ujung yang terlihat, dan akhirnya berjalan ke gang panjang yang gelap. Ini adalah area di mana orang-orang suci abadi biasa berlatih dan tinggal. Sekte kelas 3 dan 9 memiliki segalanya. Lingkungannya relatif rumit, dan bahkan energi abadi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan aula tertinggi. Dari pintu masuk hingga ujung gang yang gelap, saya berjalan setidaknya 10 mil, tetapi saya tidak bertemu siapapun, sehingga perjalanan berjalan lancar. Di ujung gang yang gelap, terdapat sebuah bangunan pendek bobrok, tingginya hanya 3 lantai, dan suara seruling terdengar dari lantai 3 gedung tersebut. Lu Chen berdiri di depan pintu gedung bertingkat rendah dan melihat ke jendela yang tertutup di lantai 3. Dia hanya melihat cahaya lilin tetapi tidak ada manusia. Dia terkejut. Setelah beberapa saat, Lu Chen kembali sadar. Mengulurkan tangannya, dan mengetuk dengan lembut. Tuk tuk tuk. Ketuk 3 kali berturut-turut. Tidak ada yang menjawab. Tuk tuk tuk. Ketuk 3 kali lagi. Seruling berhenti. Wei Hao. Sebuah suara tua dan dalam bertanya dari dalam rumah. Namaku Lu Chen, dan aku teman Yin Tongtian. Lu Chen menjawab seperti ini. Aku tidak tahu suara apa yang bisa mencapai langit. Temanku, kamu salah mengetuk pintu. Suara lama itu datang. Senior, tidak masalah jika kamu tidak mengenal Yin Tongtian. Kamu harusnya mengetahui Sekte Abadi Huanyin, kan? Kata Lu Chen. Sekte Abadi Huanyin di Zuzu. Suara lama itu menjadi sedikit terkejut. Ya, Yin Tongtian adalah jenius musik dari Sekte Abadi Huanyin. Junior ini adalah temannya, artinya, dia juga teman dari Sekte Abadi Huanyin. Lu Chen menatap ke jendela di lantai 3, masih tidak ada seorang pun yang terlihat, dan berkata, suara seruling yang dimainkan oleh senior sangat mirip dengan suara seruling yang dimainkan oleh Yin Tongtian,
hampir sama, jadi juniornya mengikuti suara itu dan datang ke sini untuk menemui seniornya. Saya bukan anggota dari Sekte Abadi Huanyin. Kesamaan antara suara serulingku dan suara seruling temanmu adalah murni kebetulan. Suara tua itu berhenti, lalu berkata, aku sudah hidup terlalu lama. Saya sudah sekarat. Aku hanya ingin sendiri dengan tenang dan tidak ingin mempunyai teman. Kamu bisa melanjutkan. Pergilah ke neraka. Setelah akhirnya menemukan seseorang yang terkait dengan Sekte Abadi Huanyin di Jalan Abadi Tongtian, tetapi sekarang dia bahkan belum melihat siapapun, bagaimana Lu Chen bisa pergi begitu saja. Suara seruling senior panjang dan manis, tapi membawa sedikit kesedihan dan harapan, seolah-olah dia telah menunggu tanpa akhir setelah pergi. Lu Chen berpikir sejenak dan kemudian berkata, jika junior ini menebak dengan benar, senior sedang menunggu seseorang, dan menggunakan seruling untuk menyampaikan pesan menunggu seseorang. Apakah kamu masih tahu musik seruling? Suara tua itu kembali terkejut. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa temanku Yin Tongtian adalah jenius musik dari Sekte Abadi Huanyin? Aku sering mendengarnya memainkan seruling, jadi tentu saja aku bisa mendengar beberapa trik. Kata Lu Chen. Sekte Abadi Huanyin, Sekte Abadi Huanyin lagi. Suara lama keluar, tapi dia ragu-ragu untuk berbicara. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Saya tahu dari suara seruling senior bahwa dia bukanlah murid Huanyin, tetapi juga memiliki hubungan tertentu dengan Sekte Abadi Huanyin. Lu Chen terus menatap ke jendela di lantai 3, dan berkata, junior ini memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Hantu. Malam ini, ketika saya bertemu senior saya yang memainkan seruling untuk menyampaikan suara, perasaan saya tiba-tiba muncul. Saya sungguh ingin berteman dengan seniorku, dan bahkan ngobrol panjang lebar. Anak muda, berteman saja tidak apa-apa, tapi tidak perlu ngobrol panjang lebar. Aku tidak satu zaman denganmu. Suara tua itu mengatakan ini dan dengan jelas menolak, kamu hanyalah teman dari Sekte Abadi Huanyin, bukan murid klan Huanyin. Tidak ada yang perlu aku bicarakan denganmu. Jadi sebaiknya kamu pergi. Aku mengikuti suara seruling untuk menemukan seniorku, tidak hanya untuk berteman dengannya, tapi juga untuk mencari tahu tentang 4 master suara hantu yang pernah terkenal di alam abadi. Lu Chen melihat bahwa pihak lain tidak ingin melihatnya, jadi dia harus menjalankan 4 Tuan Huanyin untuk melihat bagaimana reaksi pihak lain. Jika tidak, pihak lain hanya akan diam dan tidak menanggapi. Bahkan jika mereka tidak bertemu dengannya, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadapnya. Sebab, ia menemukan bahwa nafas orang di ruangan itu tidak terkontrol dengan baik, dan sisa nafas yang bocor. Secara samar-samar cukup kuat, dia adalah mendiang orang suci abadi. Ada orang suci abadi tahap akhir yang kuat di ruangan itu, jadi dia tidak akan berani menerobos masuk dan memaksa dirinya untuk menemui mereka, bukan? Saat itu, pihak lain akan marah karena malu, dan satu-satunya yang akan menderita adalah dirinya sendiri. Terlebih lagi, dia tidak punya dendam terhadap pihak lain. Jika dia ingin mengorek informasi dari pihak lain, kekerasan mungkin tidak cukup, dia tetap harus menipunya. Anda, bagaimana kamu tahu 4 ahli suara hantu? Mendengar ini, suara tua itu bergetar, jelas terstimulasi oleh kata-kata Lu Chen. Sebelum saya memasuki Jalan Tongtian, saya diminta oleh master dari Sekte Huanyin untuk menanyakan keberadaan mereka berempat. Ketika Lu Chen melihat pihak lain telah mengambil umpan, dia sangat gembira. Dia bahkan mempersembahkan Sekte Abadi Huanyin, mencoba menipu dia sebanyak mungkin. Sejak 4 tuan dari Huanyin pergi, tidak ada orang kuat yang lahir di Sekte Abadi Huanyin, dan itu telah menurun dari hari ke hari. Itu hampir bangkrut. Pemilik Sekte Huanyin sangat cemas dan sangat perlu menemukan 4 guru Huanyin untuk menyelamatkan kemerosotan Sekte Abadi Huanyin. Sudah hampir 100.000 tahun sejak 4 penguasa Huanyin meninggalkan Penglai Wonderland. Banyak hal telah berubah, bahkan waktu telah berubah. Terlalu tidak realistis bagi Sekte Abadi Huanyin untuk masih bermimpi menemukan mereka kembali. Mendengarkan tipu daya Lu Chen, suara tua itu tertawa dan tidak mempercayai omong kosong ini. Jadi bagaimana jika kita menemukan 4 pahlawan Huanyin, tidak mungkin keempat pahlawan Huanyin kembali. Haruskah Sekte Peri Huanyin menolak? Tidak ada yang berubah. Sekte Abadi Huanyin tidak membutuhkan 4 Master Huanyin untuk kembali. Selama 4 Master Huanyin memberikan metode kembali ke Sekte Huanyin Xian, tidak apa-apa. Lu Chen terus berbohong, takut pihak lain tidak akan mempercayainya,
jadi dia menciptakan alasan yang lebih besar. Sekte Abadi Huanyin memiliki area terlarang, yang berisi keterampilan tempur unik yang hilang. Selama Sekte Abadi Huanyin memperoleh keterampilan tempur yang unik, itu dapat dipulihkan. Gali, namun, area terlarang telah ditutup selama ribuan tahun, dan metode untuk membukanya telah lama hilang, tapi 4 ahli suara hantu mengetahui metode ini. Maksudmu ketika keempat pahlawan Phantom Sound meninggalkan Penglai Wonderland, mereka juga merampas rahasia pembukaan tanah terlarang. Suara tua itu bertanya balik. Sebenarnya, bukan 4 hantu yang membocorkan rahasianya, tapi salah satu dari mereka. Lu Chen secara bertahap mempersempit cakupan penipuan dan memusatkannya pada satu orang, dan berkata, saat itu, hanya orang itu yang dapat memasuki area terlarang sesuka hati dan dapat mengakses keterampilan tempur eksklusif dari Sekte Abadi Huanyin. Siapa orang itu? Suara tua itu bertanya. Hua Wuking, kata Lu Chen. Itu memang dia. Suara tua itu merespons secara tidak sadar, dan ada getaran ekstra dalam suaranya. Ya, dia adalah pemimpin dari 4 master suara hantu, yang terkuat, dan tentu saja orang yang bertanggung jawab atas area terlarang. Mendengar reaksi pihak lain, itu berarti pihak lain tersebut mengenal Hua Qingqing. Lu Chen sangat gembira, tetapi di permukaan dia tetap tenang agar pihak lain tidak mengetahui niatnya. Dia memang sangat kuat. Gabungan 3 pahlawan lainnya bukanlah tandingannya sendirian. Suara lama itu juga menegaskan. Senior, apakah dia tahu di mana Hua Qingqing berada? Lu Chen mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Tidak tahu. Terhadap pertanyaan Lu Chen, suara lama itu memberikan respon negatif. Jadi, Lu Chen berpikir sejenak dan bertanya lagi, Senior, apakah dia tahu di mana Ku Wugui berada? Lagu. Mendengar ini, suara tua itu bergetar, dan bertanya lagi, mengapa kamu mencarinya? Rahasia membuka area terlarang dari Sekte Abadi Huanyin ada di tangan Hua Wuking, dan itu bukan di tangannya, jadi apa itu? Gunanya mencarinya. Ku Wugui memiliki persahabatan terbaik dengan Hua Qingwu. Jika Anda tidak dapat menemukan Hua Qingwu, carilah Ku Wugui. Ada kemungkinan besar kamu bisa mengetahui keberadaan Hua Wuking. Lu Chen berkata, kamu tidak dapat menemukannya. Tiba-tiba, suara lama itu berubah sedikit. Sebenarnya menjadi lebih dalam dan volumenya jauh lebih rendah. Ini junior dipercayakan oleh seseorang, dan ini terkait dengan kelangsungan hidup Sekte Abadi Huanyin. Saya harap senior saya dapat memberi saya panduan tentang cara menemukan Ku Wugui. Lu Chen berkata dengan tulus. Kesampingkan dulu dan jawab pertanyaan orang tua itu dulu, kalau tidak orang tua itu tidak akan memberimu nasihat apapun. Suara tua itu menjawab seperti ini. Senior tolong tanyakan, kata Lu Chen. Kamu bahkan bukan dewa abadi, tetapi kamu melewati kastil 10.000 abadi dan datang langsung ke kota aliansi abadi, yang mencakup 2 bagian. Bagaimana kamu melakukannya? Suara tua itu bertanya. Saya adalah seorang kultivator alkimia abadi tingkat 9, dan saya memenuhi syarat untuk memeriksa keabadian alkimia tertinggi, jadi Sekte Alkimia memastikan bahwa saya datang ke sini. Lu Chen secara acak menemukan alasan untuk mendorong orang lain menjauh. Bahkan jika Anda adalah alkimia abadi tingkat 9, tetapi ranah seni bela diri Anda terlalu rendah dan melanggar prinsip jalan abadi Tongtian, Sekte Alkimia tidak akan membuat pengecualian untuk itu, kamu, kan? Suara tua itu tidak mempercayainya. Jika aku seorang jenius dalam alkimia, Sekte Alkimia akan membuat pengecualian. Untuk benar-benar meyakinkan pihak lain, Lu Chen mengeluarkan jubah ramuan itu dan menaruhnya, aktif lagi. Di aula tertinggi, dia selalu mengenakan jubah ramuan agar lebih mudah bergerak di dalam. Tapi setelah meninggalkan aula tertinggi, dia melepas jubah ramuan itu, kalau tidak, akan merepotkan untuk bergerak keluar. Setelah Lu Chen menyalakan 9 pola ramuan, suara lama itu tiba-tiba terdengar tercerahkan, dan dia percaya identitas Lu Chen dan alasan mengapa dia bisa datang ke kota aliansi abadi. Aku ingin tahu apa lagi yang ingin kamu tanyakan, senior. Lu Chen bertanya balik. Tidak, kamu boleh masuk. Suara tua itu menjawab seperti ini dan setuju untuk bertemu Lu Chen, yang mengejutkan Lu Chen. Kemudian, terdengar bunyi klik kecil di dalam pintu, dan kait pintu yang terkunci terbuka. Lu Chen sangat gembira dan segera membuka pintu dan memasuki aula, tapi tidak melihat siapapun. Tutup pintunya dan pergi ke lantai 3. Suara tua itu datang dari atas. Bagus, Lu Chen menjawab,
lalu menutup pintu dan menaiki tangga ke lantai 3. Ada 2 kamar di lantai 3, tidak ada satupun yang memiliki pintu, tapi yang satu gelap dan yang lainnya terang. Lu Chen bahkan tidak perlu memikirkannya. Hanya ketika ada cahaya barulah ada orang, jadi dia secara alami berjalan menuju ruangan dengan cahaya. Saat saya masuk ke dalam ruangan, pertama saya melihat cahaya lilin yang terang, dan kedua saya melihat punggung seseorang. Pria itu sedang duduk di kursi peri dengan punggung menghadap pintu kamar. Ada meja peri persegi bersih di depannya. Ada satu set teh, buku, dan seruling peri sebening kristal di atas meja peri. Namun, pakaian dan sosok pria itu mengejutkan Lu Chen. Awalnya aku mengira aku bisa menebak orang itu dengan mendengar suaranya, tapi dari suara lama itu aku bisa memperkirakan bahwa aku akan melihat seorang lelaki tua. Tapi saya tidak pernah menyangka pihak lain mengenakan rok peri bermotif ikan. Bahkan saat dia sedang duduk, dia bisa melihat pinggang rampingnya. Orang tua macam apa ini? Dia jelas seorang wanita muda. Oke. Kamu. Lu Chen melihat ke belakang wanita itu dan sedikit terkejut. Dia belum bereaksi terhadap kesenjangan yang besar itu. Apakah kamu merasa suara lama itu sangat berbeda dengan suaraku? Wanita itu tidak menoleh ke belakang, tetapi berbicara di belakang punggung Lu Chen, tetapi itu adalah suara tua itu. Senior, kamu membuatku bingung. Lu Chen sadar, tetapi bahkan lebih terkejut lagi. Seorang lelaki tua yang berpura-pura menjadi seorang wanita pastinya sangat mesum. Kalau dia perempuan tapi berbicara dengan suara lelaki tua, mungkin perempuan ini sudah menjadi monster bukan? Jika wanita itu berbalik, apakah itu akan menjadi wajah yang menakutkan? Apakah itu akan menjadi sesuatu yang lebih aneh dari sekuntum bunga? Duduk, wanita itu tidak menanggapi kata-kata Lu Chen, tetapi menunjuk ke kursi peri di seberang meja peri persegi, tetapi kata-kata yang dia ucapkan masih terdengar seperti suara lelaki tua itu. Terima kasih, senior. Lu Chen memegang tanda tanya besar di kepalanya dan berjalan dengan cemas, duduk tepat di seberang wanita itu. Begitu dia duduk, dia mendongak, dan sekarang dia benar-benar tercengang dan bingung. Monster macam apa yang ada di sana? Di mana bunganya? Itu adalah wajah cantik seperti bunga. Itu adalah wanita manusia yang cantik meskipun ada beberapa penuaan pada wanita itu, dia tidak terlihat tua. Dia tampak seperti berusia 20-an. Waktu telah menghilangkan sifat feminin seorang wanita, tetapi tidak dengan penampilannya, meninggalkan pesona yang pantas dia dapatkan. Wajah wanita itu tanpa ekspresi, dia hanya menatap Lu Chen dengan tatapan kosong, dengan sedikit harapan di matanya. Senior, apakah kamu, laki-laki atau perempuan? Lu Chen memandang wanita cantik di seberangnya dan tidak yakin tentang jenis kelaminnya, jadi dia tidak punya pilihan selain bertanya. Apa menurutmu aku laki-laki? Wanita cantik itu membuka sedikit bibirnya, dan suaranya masih seperti lelaki tua ketika dia mulai berbicara. Namun di tengah perkataannya, suaranya tiba-tiba berubah dan berubah menjadi suara feminin yang keluar masuk. Dia akhirnya menyelesaikan kalimatnya, apakah kamu masih seorang wanita? Begitu, seniornya seorang wanita. Mendengar suara pihak lain berubah menjadi suara wanita, Lu Chen tiba-tiba menyadarinya dan menghela nafas, senior mahir dalam seni transposisi suara. Dia bisa mengubah suara orang lain. Sungguh keterampilan yang unik. Sebenarnya, teknik transformasi suara bukanlah keahlian khusus saya, tetapi teknik rahasia eksklusif dari Sekte Abadi Huanyin. Beberapa master dari Sekte Abadi Huanyin juga mengetahui teknik ini. Kata si cantik, senior baru saja berkata, jika Anda bukan murid Huanyin, bagaimana Anda bisa memahami keterampilan rahasia eksklusif dari Sekte Abadi Huanyin? Lu Chen bertanya dengan aneh. Saya bukan anggota dari Sekte Abadi Huanyin, yang berarti saya bukan dari Sekte Abadi Huanyin, tapi bukan berarti saya tidak ada hubungannya dengan Sekte Abadi Huanyin. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, tuanku adalah murid Huanyin. Dia menerimaku sebagai muridnya di kastil 10.000 dewa, jadi aku masih memiliki hubungan dengan Sekte Abadi Huanyin, tapi kami tidak memiliki banyak koneksi. Petik 2. Mungkinkah tuanmu adalah salah satu dari 4 master suara hantu? Lu Chen bertanya dengan spekulatif. Kanan, si cantik mengangguk dan mengakui dengan murah hati. Jadi, tuanmu adalah... Lu Chen menatap mata penuh harap dari wanita cantik itu dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak sebelum menyelesaikan pertanyaannya. Hua Qingqing. Tidak, si cantik langsung menyangkalnya, dan kemudian memberitahu Lu Chen jawabannya, itu Kuwugui. Bagus sekali.
Karena Ku Wugui adalah tuanmu, kamu pasti tahu di mana dia berada. Lu Chen sangat gembira. Kamu mungkin kecewa dengan ini. Meskipun dia adalah tuanku, dia telah meninggalkan kota aliansi abadi selama ribuan tahun, aku tidak tahu di mana dia sekarang. Tanpa diduga, wanita cantik itu mengatakan ini, yang sama sekali bukan jawaban yang diinginkan Lu Chen. Kalimat ini juga mengungkap usia wanita cantik itu. Faktanya, bagi para penggarap pencaksilat tingkat tinggi, terutama pada tahap budidaya keabadian, tidak menjadi masalah lagi berapa usia mereka. Karena, bagi makhluk abadi, usia pada dasarnya membeku. Terlebih lagi, ketika dia memasuki negeri dongeng, penampilannya pada dasarnya sudah diperbaiki. Bahkan makhluk abadi yang lahir secara lokal memiliki keunggulan keabadian. Ketika mereka tumbuh sampai tingkat tertentu, penampilan mereka tetap. Di alam abadi, waktu pada dasarnya adalah sebuah konsep. Ku Wugui tidak ada di kota Xianmeng, tapi di mana Hua Wuqing. Lu Chen cemas dan bertanya dengan cepat. Hua Qingwu meninggalkan kota aliansi abadi lebih awal. Wanita cantik itu menjawab dengan lembut dan memberikan jawaban yang sangat mengecewakan kepada Lu Chen. Meninggalkan kota Xianmeng berarti Anda tidak mencari Hua Qingqing atau Ku Wugui di bagian kedua, tetapi setidaknya Anda harus pergi ke bagian ketiga, yaitu Menara Raja Abadi. Lu Chen harus membangunkan pembuluh darah naga ke-6 sebelum kompetisi peringkat bintang, jika tidak, dia akan kehilangan nyawanya, jadi mengapa pergi ke Menara Raja Abadi? Terlebih lagi, ini terjadi ribuan tahun lalu. Jika Hua Qingqing dan Ku Wugui cukup berbakat, mereka tidak akan berada di Menara Raja Abadi lagi, tetapi akan pergi ke bagian jalan yang lebih tinggi, dan mereka bahkan mungkin tidak berada di sana. Negeri Dongeng. Mendengar berita itu, Lu Chen bahkan mengerutkan kening dan merasa satu kepala sama besarnya dengan dua. Jadi, jika Anda ingin menemukan Hua Wuqing untuk membuka rahasia area terlarang Sekte Abadi Huanyin, Anda tidak dapat melakukannya di kota Xianmeng. Atau jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, pergilah ke bagian yang lebih tinggi untuk menemukannya. Saya benar-benar tidak dapat membantu Anda. Si cantik berkata, bagaimanapun, saya ingin mengucapkan terima kasih, senior, karena telah memberitahu saya keberadaan 4 master suara hantu. Wanita cantik untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, jangan panggil aku senior atau buat aku terlihat sangat tua. Wanita cantik itu tersenyum tipis dan berkata, namaku Yusu. Saya tidak punya banyak birokrasi. Kamu bisa memanggilku dengan namaku. Kakak ikan. Lu Chen tidak ragu-ragu, segera mengubah nada suaranya, dan bahkan memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Berapa banyak istri yang kamu punya? Tanpa diduga, wanita cantik bernama Yusu tiba-tiba bertanya, 2. Tanda seru petik 2. Lu Chen tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yusu, tapi dia tetap menjawab dengan jujur. Lu Chen membuka matanya sedikit dan bertanya dengan bingung. Karena mulutmu manis sekali. Yusu tersenyum. Dengan baik, Lu Chen tercengang lagi, tidak tahu harus berkata apa. Aku jarang berinteraksi dengan orang asing, dan awalnya aku tidak akan bertemu denganmu, tapi kamu sebenarnya mengenal 4 Master Phantom Sound dan Masterku. Yusu menatap Lu Chen dan berkata, karena kamu di sini untuk menemui guruku, tidak masuk akal jika muridku Wugui tidak maju menemuinya. Selain itu, aku telah memutuskan kontak dengan guruku selama ribuan tahun-tahun. Saya juga ingin bertemu seseorang yang ada hubungannya dengan guru, atau mungkin itu sebuah sentimen, itulah mengapa saya bertemu dengan Anda. Aku mengerti, tolong jangan khawatir, Saudari Yusu. Lu Chen mengangguk dan menjawab. Ada makna tersembunyi dalam kata-kata Yusu. Di permukaan, dia menjelaskan dengan jelas alasan bertemu dengan Lu Chen, tapi kenyataannya, dia menyuruh Lu Chen untuk tidak mempunyai ide apapun tentangnya. Adapun apa idenya, petunjuk Yusu juga jelas, dan Lu Chen secara alami memahaminya dengan jelas. Tidak ada kekurangan wanita di sekitar Lu Chen, terutama wanita cantik. Duduklah. Yusu mengatupkan tangannya sambil tersenyum dan berkata, saat kau dan aku bertemu, sebagai saudara perempuan, aku harus memberimu hadiah pertemuan, tapi levelmu sangat rendah, aku tidak tahu harus memberi apa. Anda, bagaimana dengan ini? Katakan saja apa yang Anda inginkan, jika itu sumber daya untuk budidaya, mungkin saya dapat membantu Anda. Terima kasih, Saudari Yusu, tetapi Anda tidak perlu memberi saya hadiah ucapan selamat apapun. Saya tidak kekurangan apapun, terutama sumber daya budidaya.
Sebagai seorang kultivator alkimia, saya tidak kekurangan hal-hal itu. Lu Chen duduk dan berkata dengan sopan, sebaliknya, aku datang terburu-buru dan tidak membawa hadiah yang bagus untuk bertemu denganmu. Itu sangat tidak sopan. Aku pasti akan menebusnya dengan hadiah ini lain kali. Kamu terlalu sopan. Saya telah berada di kota aliansi abadi selama ribuan tahun. Saya memiliki segalanya dan saya tidak kekurangan apapun. Yusu menutup mulutnya dan tersenyum, terhibur oleh Lu Chen. Makhluk abadi tingkat menengah memberikan hadiah kepada makhluk abadi tingkat tinggi, tetapi jarak antara keduanya masih berupa dua alam besar. Bukankah itu terlalu lucu? Bisakah orang suci abadi menghargai hadiah yang diberikan oleh Daluo Jinxian? Tidak, kamu akan kekurangan hadiahku. Lu Chen tidak menganggapnya serius dan tersenyum sedikit, penuh percaya diri. Memang benar, hadiah yang diberikan oleh Lu Chen selalu murah hati, dan tidak ada yang tidak mengejutkan. Jika dia ingin memberikan hadiah kepada Yusu, itu pasti pil suci abadi Jiuhua yang dimonopoli oleh sekte dan ini adalah sumber daya besar yang diimpikan oleh sebagian besar orang suci yang abadi, dan bahkan Yusu tidak dapat menolaknya. Hanya saja Pesto tidak mengetahuinya. Apapun, Yusu tidak berdebat dengan Lu Chen tentang hal ini. Masih belum diketahui apakah mereka bisa bertemu lagi di masa depan. Dia dan Lu Chen bukanlah teman. Mereka berada di alam yang sangat berbeda. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama, dan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi. Ditambah lagi, dia terbiasa menjadi penyendiri dan tidak membutuhkan teman. Pertemuan malam ini hanya untuk sekedar sentimen, sekedar ngobrol sebentar, pada dasarnya tidak perlu bertemu lagi. Saudari Yusu, maafkan saya karena bertanya. Anda dan Kuwugui berasal dari era yang sama. Mengapa Anda masih, setelah bertahun-tahun? Lu Chen mengganti topik pembicaraan, dan topiknya diarahkan pada Yusu. Dia hanya tidak ingin terlalu menyakiti siapapun, jadi dia tidak mengucapkan beberapa patah kata terakhir. Itu benar, bakatku tidak bagus, dan tingkat peningkatanku sangat lambat. Setelah berlatih sebagai makhluk abadi selama bertahun-tahun, aku baru mencapai tahap akhir dari orang suci abadi. Yusu menghela nafas, tidak marah karena Lu Chen menunjukkan titik sakitnya, dan berkata, bakat tuanku sangat tinggi, dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Bao mengikutinya ke kota Xianmeng, tapi sebenarnya ini adalah akhir, dan kita bisa jangan terus mengikutinya ke tempat yang lebih tinggi. Saat kamu mengikuti Kuwugui, apakah kamu juga bersama Hua Wuking? Lu Chen bertanya. Tidak, mereka berlatih kultivasi mereka sendiri dan hanya bertemu satu sama lain sesekali. Keempat pahlawan Phantom Sound tidak bersatu. Ada keluhan di antara mereka berempat. Ketika mereka bertemu, mereka akan bertengkar dan bahkan menggunakan kekerasan. Hanya tuanku dan Hua Wuking yang relatif dekat. Dua pahlawan lainnya pada dasarnya berhenti berinteraksi satu sama lain setelah mereka tiba di kota Xianmeng. Yusu menggelengkan kepalanya dan berkata, kemudian, mereka semua mengolah tubuh Raja Abadi dan meninggalkan kota aliansi abadi satu demi satu. Tuanku, ketika berbicara tentang Kuwugui, mata Yusu tiba-tiba meredup, dan dia berkata dengan pelan, guru telah mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak dapat membantu saya meningkatkan kultivasi saya, jadi dia harus meninggalkan saya. Saya hanya bisa tinggal sendirian di kota aliansi abadi sampai sekarang, dan saya tidak tahu tahun atau bulan berapa saya bisa pergi ke Menara Raja Abadi. Tetapi bahkan jika saya pergi ke Menara Raja Abadi, itu sudah lama sekali, dan saya mungkin tidak akan bisa melihat masternya. Meskipun perubahan ekspresi Yusu singkat, Lu Chen tetap melihatnya dan menyadari sesuatu. Hubungan antara master dan magang sepertinya tidak sederhana. Namun, Lu Chen tidak tertarik untuk mengetahui rahasia apa yang ada antara Kuwugui dan Yusu. Lu Chen bahkan tidak tertarik pada Kuwugui. Lu Chen hanya tertarik pada Hua Qingqing. Ngomong-ngomong, kudengar Hua Qingqing memiliki kemampuan khusus. Aku ingin tahu apakah ini masalahnya. Lu Chen bertanya ragu-ragu. Ya, Hua Qingqing tidak hanya sangat kuat dalam pertempuran, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memikat orang lain. Sebagai musuhnya, sebaiknya jangan melihatnya. Yusu mengangguk dan mendeskripsikan Hua Qingqing lagi. Mata Hua Qingqing berbeda. Pupilnya berwarna biru. Saat keadaan psikedelik diaktifkan, pupilnya akan menjadi sangat biru. Hampir tidak ada yang bisa bersembunyi darinya. Lampaui sihir psikedeliknya. Mata biru. Lu Chen sedikit terkejut. Master psikedelik terbaik memiliki pupil biru. Orang seperti itu sangat jarang.
Yusu mengangguk lagi dan berkata, jika itu adalah master psikedelik biasa, pupilnya akan berwarna hijau, dan tidak akan muncul pada waktu biasa. Mereka hanya akan muncul ketika psikedelik diaktifkan. Bagaimana kamu tahu bahwa rata-rata master psikedelik memiliki pupil berwarna hijau? Lu Chen bertanya, karena Hua Qingqing pernah memberitahuku. Kata Ikan Su, jadi kenyataannya, pernahkah kamu melihat master psikedelik bermata hijau? Lu Chen bertanya dengan santai. Melihatnya, kata Ikan Su, kapan itu terjadi? Lu Chen sedikit tertarik. 3 bulan yang lalu, Ikan Su berkata begitu. Di mana kamu melihatnya? Mendengar ini, Lu Chen, yang sedang duduk di kursi abadi, melompat dan bertanya dengan cepat. Itu di kota Xianmeng. Yusu memandang Lu Chen dengan heran. Dia tidak tahu mengapa reaksi Lu Chen begitu besar, tapi dia tetap merespons seperti ini. Siapa orang itu? Apakah kamu mengenalnya? Lu Chen menjadi sedikit gugup, dan bahkan nada pertanyaannya cukup mendesak, karena takut Yusu akan menjawab bahwa dia tidak tahu. Tentu saja aku mengenalinya. Dia adalah orang terkuat kedua di umat manusia. Namanya Duan Qingyan. Untungnya Yusu tahu siapa orang itu, dan jawabannya tidak mengecewakan Lu Chen. Apalagi kebetulan sekali, orang itu juga dikenal oleh Lu Chen. Duan Qingyan, kakak perempuan dari Duan Longxianmen. Menurut Duan Yingjun, satu-satunya kelemahan Duan Suishui adalah Duan Qingyan, yang ambigu dengan Duan Suishui. Lu Chen juga ingin mencari Duan Qingyan untuk melihat apakah dia dapat menemukan cara untuk menghentikan aliran air dari Duan Qingyan. Sekarang, Duan Qingyan ternyata adalah ahli psikedelik lainnya, dan dia berada di kota Xianmeng. Itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Hua Qingqing tidak ada di sini, jadi ada harapan. Pembuluh darah naga ke-6 Lu Chen akan terbangun dari atas asap hijau yang pecah. Saudari Yusu, pernahkah kamu melihat pupil mata Duan Qingyan berubah menjadi hijau? Lu Chen bertanya lagi, ingin memastikan lagi agar dia bisa membuat rencana yang lebih baik dan menggali lubang untuk Duan Qingyan dengan lebih baik. Ya, Duan Qingyan dan saya sama-sama adalah orang suci abadi tahap akhir. Kami berada pada level yang sama, jadi tentu saja kami memiliki banyak kesempatan untuk bertemu. Sebenarnya, kekuatan tempur pribadi Duan Qingyan sangat kuat. Kecuali rekan juniornya Duan Suishui, tidak ada seorang pun di umat manusia yang bisa menjadi lawannya. Dia tidak perlu mengungkapkan kartu trufnya, dan saya tidak akan mengetahuinya. Sampai 3 bulan lalu, Duan Qingyan berselisih dengan 5 orang suci abadi yang kuat dari klan iblis, dan akhirnya bertarung. Saya berada di tempat kejadian saat itu, dan saya melihat dengan mata kepala sendiri pupil mata Duan Qingyan tiba-tiba berubah menjadi hijau selama pertempuran. Meski hanya sekilas, saya masih bisa menangkapnya. Selama pupil Duan Qingyan berubah menjadi hijau 1 kali, dan iblis menjadi lesu, dan kemudian dirobohkan oleh Duan Qingyan dalam sekejap, saya tahu bahwa Duan Qingyan telah menggunakan sihir psikedelik. Teknik psikedelik sangat kuat. Duan Qingyan bertarung 1 lawan 5, dan tidak butuh waktu lama untuk mengalahkan 5 iblis. Setelah itu, Duan Qingyan, yang awalnya tidak dikenal, menjadi terkenal dan menjadi orang terkuat kedua di umat manusia, kedua setelah Duan Suiliu. Untuk kontestan ras manusia dalam kompetisi pemeringkatan bintang ini, manajemen senior ras manusia membatalkan kontestan sebelumnya dan memilih kembali Duan Qingyan. Kali ini, Yusu memberikan jawaban yang lebih detail, sehingga Lu Chen dapat mempelajari lebih lanjut tentang Duan Qingyan. Bagaimana dengan aliran air yang lebih kuat? Lu Chen memasuki kota Liga Abadi untuk pertama kalinya dan tidak begitu jelas tentang banyak hal di sini. Tentu saja, dia prihatin dengan situasi lawan terakhirnya, kakak laki-laki yang merusak aliran air. Duan Suishui mewakili kekuatan lain dalam kompetisi, dan kekuatan itu disebut aliansi patah naga. Yusu berkata, takut Lu Chen tidak akan mengerti, jadi dia menjelaskan, dalam kompetisi pemeringkatan bintang, para kontestan adalah perwakilan dari berbagai kekuatan. 6 ras utama adalah ada 6 kekuatan, tetapi ada juga kekuatan yang independen dari 6 kekuatan, ras besar, seperti Danzong, Sang. Zong, aliansi naga patah, Del. Kekuatan independen ini sangat kuat, dan mereka semua memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Petik 2. Setelah Sekte Abadi Naga rusak, ada aliansi rusak naga lainnya leluhur patah naga benar-benar penuh tipu daya. Lu Chen tersenyum tak berdaya, lalu dengan rendah hati bertanya pada Yusu tentang hal-hal lain di kota Xianmeng. Sebelumnya, Anyu juga bercerita tentang situasi dasar kota Xianmeng.
Tetapi waktu An Yu di kota Xianmeng relatif singkat, dan dia terutama fokus pada budidaya. Dia sering mengasingkan diri, dan sebenarnya dia hanya tahu sedikit tentang banyak hal di kota Xianmeng. Tapi Pescatarian berbeda. Yusu telah tinggal di kota Liga Abadi selama ribuan tahun. Dia mengetahui setiap aspek kota abadi ini seperti punggung tangannya. Dia tahu lebih banyak daripada An Yu. Tidak peduli pertanyaan apapun yang diajukan Lu Chen, dia akan mendapatkan jawaban akurat darinya. Lu Chen sangat haus akan pengetahuan dan ingin mengetahui segalanya tentang kota Xianmeng. Saat berbicara dengan Yusu, dia tentu saja sangat tertarik. Yusu memiliki perasaan dan merupakan murid Huanyin sendiri. Dia memiliki ketertarikan khusus pada orang-orang yang berhubungan dengan sekte abadi Huanyin, jadi dia memiliki rasa sayang pada Lu Chen. Karena itu, Yusu lebih memperhatikan Lu Chen dan pada dasarnya menjawab semua pertanyaan Lu Chen. Percakapan ini berlangsung selama 2 jam. Melihat hari sudah larut, Lu Chen bangkit dan pergi. Yusu juga berdiri dari kursi peri, memamerkan sosok anggunnya, dan secara pribadi mengantar Lu Chen keluar. Saat ini, malam sudah larut, bulan redup, bintang jarang, dan jalanan kosong. Saudari Yusu, terima kasih telah memperjelas keraguanku malam ini. Lu Chen berterima kasih. Lu Chen berjalan keluar pintu, menoleh ke arah Yusu, dan berkata, lain kali, aku pasti akan membawa hadiah dan mengobrol panjang lebar denganmu. Terima kasih kembali. Yusu tersenyum tipis dan berkata, kamu harus berlatih keras dan meningkatkan levelmu sesegera mungkin. Jangan buang waktu yang tidak perlu. Jika tidak, bahkan jika kamu adalah seorang kultivator alkimia, level bela dirimu terlalu rendah dan kamu tidak akan bisa untuk mendapatkan pijakan di kota aliansi abadi. Saudari Yusu, kamu tidak mengetahui sesuatu. Meskipun tingkat seni bela diriku rendah, kekuatan tempurku sangat tidak normal. Lu Chen tersenyum. Di puncak Daluo Jinxian, dia bahkan tidak memiliki kekuatan dewa abadi. Betapa sesatnya dia. Yusu menggelengkan kepalanya sedikit, tapi dia tidak mengetahui detail tentang Lu Chen. Secara alami, dia mengira Lu Chen sedang membual, jadi dia menambahkan, bagi para pembudidaya alkimia, bisa menjadi tak terkalahkan pada level yang sama sudah sangat tidak normal. Kamu juga sama. Selain itu, meskipun dia telah lama tinggal di kota aliansi abadi, bakatnya tidak terlalu bagus, wilayahnya belum mencapai puncaknya, dan dia belum memenuhi syarat untuk memasuki eselon atas umat manusia. Selain itu, dia tidak suka memperebutkan kekuasaan, dan dia bahkan tidak ingin bergabung dengan kelas menengah umat manusia, jadi dia hanya tinggal di kota aliansi abadi. Dia selalu berada di level rendah, jadi dia secara alami tidak memiliki informasi yang cukup, jadi dia tidak tahu tentang penangkapan Lu Chen yang diinginkan baru-baru ini oleh penguasa kota aliansi abadi. Kalau tidak, dia tidak akan mengira Lu Chen sedang membual. Tidak, kekuatan bertarungku jelas di luar imajinasimu. Lu Chen tersenyum dan berkata, jika suatu hari kamu mengetahui bahwa aku sangat kuat dalam pertempuran, mohon jangan kaget. Untuk membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang cakap, ia pun bekerja keras. Jika itu orang lain, dia pasti tidak akan menonjolkan diri. Sudah menjadi karakternya untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, dan dia tidak akan berusaha keras untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Dia membuat pengecualian untuk Fish Su, karena dia menemukan bahwa Fish Su memiliki kepribadian yang santai, tidak memiliki semangat giat, dan tidak memiliki niat licik. Orang seperti Pesto, yang tidak memiliki keinginan dan kebutuhan, layak dipercaya meski hanya mengenalnya sebentar. Karena dia bisa dipercaya, dia tidak ingin menyembunyikan kekuatannya dari Yusu. Dia ingin Yusu tahu bahwa dia kuat, bukan Yubao. Jika suatu saat nanti Pesto menemui kesulitan, Anda dapat meminta bantuannya dan memberinya kesempatan untuk membayar kembali Pesto. Fish Su bersedia bertemu dengannya, orang asing, dan juga memberinya informasi yang sangat penting, memberinya kesempatan untuk membangkitkan urat naga ke-6, yang sangat dia syukuri. Jika tidak, bahkan jika dia mencapai puncak Master Abadi, dia tidak akan mampu mengalahkan Duan Liu Liu, yang berada di level Raja Abadi, hanya dengan peningkatan kekuatan dari 5 pembuluh darah naga. Bagaimanapun, tidak peduli betapa rendahnya dia di kota Xianmeng, Yusu akan mengetahui kekuatan sebenarnya di kompetisi peringkat bintang dalam beberapa bulan. Aku telah melihat terlalu banyak pria kuat. Kecuali tuanku, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengejutkanku. Yusu Feng berkata dengan tenang. Oke, aku pergi. Lu Chen tersenyum tak berdaya,
lalu terjun ke dalam malam yang dalam dan berjalan menyusuri gang yang gelap. Saat keluar dari gang yang gelap dan berbelok ke jalan, kebetulan saya bertemu dengan 4 orang yang mendatangi saya. Itu adalah 4 pria klan iblis yang kuat, 2 berjalan berdampingan dan 2 mengikuti di belakang. Kedua iblis berjalan berdampingan, satu adalah orang suci abadi puncak dan yang lainnya adalah orang suci abadi tahap akhir. 2 yang terakhir sepertinya adalah pengikut, dan wilayah kekuasaan mereka lebih rendah dari 2 yang pertama. Mereka berdua berada di tahap tengah dari Immortal Sage. Lu Chen tidak mengenali 3 monster di puncak orang suci abadi dan orang suci abadi tingkat tengah. Hanya iblis di tahap akhir dari orang suci abadi yang dapat dikenali oleh Lu Chen bahkan jika dia berubah menjadi abu. Itu adalah Sadeng, kapten tim pemburu monster. Namun, Lu Chen berpura-pura tidak mengenalinya dan terus berjalan di jalannya sendiri, melewati keempat monster itu. Bagaimanapun, masalah pengejaran rahasia Tuan Kota Aliansi Abadi terhadapnya telah diselesaikan oleh penguasa istana tertinggi, dan bahkan perintah yang diinginkan telah dibatalkan. Apa yang dia takutkan, masalahnya berlalu seperti ini, dan Sadeng tidak berani melakukan kesalahan apapun dan hanya berpura-pura tidak melihatnya. Setelah berpapasan dengan Lu Chen, Sadeng tidak tahan lagi, jadi dia memberitahu klan iblis di sebelahnya yang merupakan orang suci abadi puncak. Apakah dia Lu Chen? Ekspresi orang suci abadi dari klan iblis tingkat puncak berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap punggung Lu Chen, matanya bergerak seperti orang gila. Orang ini tidak lain adalah Qianlong, orang kepercayaan penguasa kota aliansi abadi dan orang kedua di petinggi klan monster. Dialah yang diam-diam membentuk tim penangkapan yang tidak mencolok di bawah perintah penguasa kota Liga Abadi dan diam-diam mengejar Lu Chen. Sayangnya, Lu Chen sudah memimpin dan bersembunyi di pegunungan jiwa mati. Dengan bantuan An Yu, dia akhirnya menyelamatkan hari itu dan membuat misinya gagal total. Setelah itu, dia dimarahi oleh penguasa kota aliansi abadi karena kinerja yang buruk. Ada api di hatinya, dan dia semakin membenci Lu Chen. Dia ingin bergegas dan mencabik-cabik Lu Chen. Tapi dia bukanlah orang yang tidak dikenal, dia adalah tokoh terkenal di kota Xianmeng, dan dia tidak boleh melakukannya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan mampu menanggung tuduhan membunuh dan Xiu tanpa alasan, dan dia tidak akan bisa mendapatkan pijakan di kota aliansi abadi di masa depan. Anda harus tahu bahwa penguasa istana tertinggi berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Lu Chen, dan tidak ada yang tahu berapa banyak tekanan dan biaya yang dia keluarkan untuk membuat penguasa kota aliansi abadi mencabut perintah buronan terhadap Lu Chen. Dia tidak sekuat penguasa kota aliansi abadi. Jika dia membunuh Lu Chen secara terang-terangan, dia tidak akan mampu menahan amarah dan Zong.